like a beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Suci dari kelas manajemen 25A dengan NPM 254111077. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar bisnis dengan materi penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Baik, langsung saja yang pertama pada pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan bisnis. Etika bisnis tentunya sangat membantu perusahaan dalam menentukan tindakan yang benar dan salah dalam hubungan dengan konsumen, karyawan, investor, pemerintah, maupun masyarakat. Secara sederhana, etika bisnis berarti menjalankan usaha dengan cara yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain. Tujuan etika bisnis yaitu yang pertama menciptakan kepercayaan pada konsumen, yang kedua menjaga reputasi perusahaan, yang ketiga membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, yang keempat menghindari pelanggaran hukum, dan yang terakhir menjamin keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Prinsip-prinsip etika bisnis yaitu ada beberapa prinsip. Yang pertama kejujuran, tidak memberikan iklan palsu, tidak memalsukan laporan keuangan, dan tidak mengurangi kualitas barang tanpa pemberitahuan. Yang kedua, keadilan, memberikan upah sesuai aturan, tidak membeda-bedakan karyawan, dan tidak menentukan harga secara tidak wajar. Selanjutnya, tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap produk yang cacat, menjaga keamanan konsumen, dan mengelola limbah dengan baik. Selanjutnya, pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR adalah kewajiban perusahaan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. CSR tentunya tidak hanya berfokus pada keuntungan perusahaan, tapi juga memperhatikan bagaimana kesejahteraan rakyat, kelestarian lingkungan, dan hak tenaga kerja. Selanjutnya, tujuan tanggung jawab sosial. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan, yang dimana perusahaan yang peduli sosial biasanya lebih dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua, menjaga hubungan dengan masyarakat. CSR tentunya sangat membantu untuk menciptakan hubungan yang humoris antara perusahaan dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, mendukung pembangunan keberlanjutan. Perusahaan ikut menjaga lingkungan dan sumber daya alam agar tetap lestari. Baik, selanjutnya penerapan etika bisnis dalam perusahaan. Dalam hubungan dengan konsumen. Contohnya seperti memberikan informasi produk secara jelas. Yang kedua, menjaga kualitas barang. Yang ketiga, menangani keluhan pelanggan dengan baik. Dampak positifnya yaitu konsumen menjadi lebih percaya kepada perusahaan dan loyalitas pelanggan semakin meningkat. Selanjutnya, dalam hubungan dengan karyawan. Etika bisnis diterapkan melalui perlakuan yang manusiawi dan adil. Contohnya seperti tidak melakukan diskriminasi, memberikan kesempatan promosi yang sama, menjamin keselamatan kerja. Dampak positifnya yaitu karyawan lebih loyal, dan produktivitas makin meningkat. Selanjutnya, penerapan tanggung jawab sosial atau CSR. Yang pertama, program pendidikan. Perusahaan memberikan dukungan pendidikan kepada masyarakat, contohnya seperti beasiswa siswa berprestasi, renovasi sekolah, dan pelatihan keterampilan. Selanjutnya, pada program kesehatan. Perusahaan membantu meningkatkan kesehatan masyarakat. Contohnya seperti pengobatan gratis, mengadakan donor darah, dan penyuluhan kesehatan. Selanjutnya, program lingkungan. Perusahaan menjaga kelestarian alam, seperti penghijauan, daur ulang sampah, dan mengurangi emisi karbon. Selanjutnya, program ekonomi masyarakat.
perusahaan harus membantu meningkatkan ekonomi warga sekitar. Contohnya seperti pelatihan UMKM, membantu modal usaha, pembinaan petani dan nelayan, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Bagi perusahaan, yaitu yang pertama, reputasi perusahaan semakin meningkat. Yang kedua, mendapat kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, loyalitas konsumen semakin meningkat. Bagi masyarakat, yang pertama, mendapatkan manfaat sosial dan ekonomi. Yang kedua, lingkungan menjadi lebih terjaga. Yang keempat, yang ketiga, kualitas hidup masyarakat menjadi lebih meningkat. Bagi pemerintah, yang pertama, membantu pembangunan nasional. Yang kedua, mengurangi masalah sosial. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan, etika bisnis dan tanggung jawab sosial merupakan bagian yang penting dalam dunia usaha modern. Penerapan etika bisnis sangat membantu perusahaan dalam menjalankan usaha secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Sementara itu, tanggung jawab sosial perusahaan sangat membantu menciptakan kesejahteraan rakyat, masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis dan CSR dengan baik akan memperoleh kepercayaan oleh masyarakat, meningkatkan reputasi, serta mampu bertahan dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!